Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu dalam program kali ini. Senang sekali saya kembali hadir di ruang dengar setiap kita. Untuk kali ini saudara, saya akan berbicara kepada semua kita bagaimana kita dalam dunia itu seperti atlet yang selalu ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Selalu kita akan menemukan ada yang pihak yang menang dan juga ada pihak yang kalah. Itulah perlombaan dalam dunia. Dan berbicara mengenai rohani, kita pun sementara berada dalam sebuah perlombaan. Setiap kita harus memenangkan perlombaan demi perlombaan itu. Dan Tuhan selalu menentukan kita bukan menjadi orang yang kalah, tapi Anda menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, Alkitab katakan, tapi perjuangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara, kuasa iblis yang selalu berjuang untuk mengalahkan kita sebagai gereja Tuhan. Di Alkitab saya menemukan sebuah kisah bagaimana Daud dan Goliat, kedua tokoh ini mereka bertanding. Dan secara manusia, Daud itu mempunyai posisi tubuh yang kecil, dia juga tidak ada kemampuan fisik yang memungkinkan secara manusia, saudaraku ya, karena dia, Alkitab katakan dia kemerah-merahan. Yang prajurit itu kakak-kakaknya, tapi Daud itu kalau kita lihat kisah di bagaimana 1 Samuel pasal 17 itu, dia itu datang ke medan pertempuran itu hanya memberikan makanan buat kakak-kakaknya, tapi justru orang yang biasa, orang yang mungkin tidak diperhitungkan sebelumnya, tapi dialah yang mengalahkan Goliat. Goliat adalah bagaimana prajurit yang besar, punya perlengkapan yang banyak, yang mumpuni secara manusia. Dia pasti bisa mengalahkan Daud yang memang tidak punya pengalaman perang. Kisahnya menarik, Anda bisa menemukan dalam 1 Samuel pasal 17 mulai ayatnya yang pertama sampai ke 58. Nah, mulai kesempatan kali ini kita akan coba menggali rahasia apa sesungguhnya sehingga Daud ini memperoleh kemenangan dalam peperangan melawan Goliat. Yang pertama saya menemukan begini, bagaimana Daud ini fokus bukan kepada Goliatnya, tapi dia fokus kepada Tuhan yang mampu mengalahkan Goliat. Nah, ini sebuah pelajaran buat kita. Ketika Anda diperhadapkan mungkin dengan hal-hal yang berat hari ini, mungkin ada persoalan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kita, atau juga mungkin ada sakit penyakit yang sementara kita hadapi tidak kunjung sembuh juga. Dengar baik-baik, jangan fokus kepada masalah itu. Fokuslah kepada Dia Yesus yang mampu menyelesaikan setiap masalah itu tepat pada waktunya buat setiap Anda dan saya. Satu firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 17 mengacu kepada ayat yang ke-26. Ini firman Tuhan katakan, "Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Anda perhatikan di sana bagaimana Daud bisa mendeklarasikan siapa orang ini, kok dia berani mencemooh barisan dari Allah kita yang hidup. Daud percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong, Tuhan sanggup mengalahkan sebesar apapun kekuatan manusia. Ketika Tuhan bersama dengan kita, Dia mampu melakukan perkara-perkara yang di luar alam pikiran setiap kita. Langkah pertama untuk Anda dan saya meraih sebuah kemenangan adalah jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Dia Tuhan yang mampu menolong setiap kita. Berapa banyak di antara kita seringkali ketika ada sebuah tekanan, kita lekas untuk mencari solusi, mencari pertolongan manusia. Jarang di antara kita lekas untuk kita berdoa, sujud kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Berapa banyak di antara kita seringkali bukan itu yang kita lakukan. Tapi kali ini melalui kebenaran firman itu mengajak kepada semua kita. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, semua orang punya masalah. Anda mau tinggal di kota, mau tinggal di kota kecil, kota besar, di desa, di gunung sekalipun, kita semua punya masalah. Selagi kita masih tinggal dalam dunia, tanpa Anda undang pun, masalah itu akan datang bagi semua kita. Tapi dengar baik-baik, masalah tidak bersifat permanen bagi kita. Itu adalah step
atau langkah yang Tuhan luaskan bagi kita, supaya bagaimana Anda semakin kuat di dalam Tuhan, supaya Anda semakin mencari kehendak Tuhan. Ketika masalah datang, biar semua kita mengerti bahwa di balik masalah itu ada mukjizat, di balik masalah itu ada pertolongan. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat menggambarkan bagaimana Daud sungguh dia berharap kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan ketika hal itu terjadi ya di hadapannya. Dalam Yesaya pasal 30 mengacu kepada ayat ke-15, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab sudah memberikan satu keterangan yang pasti buat setiap kita gereja Tuhan. Ketika kita bertobat, kita tinggal diam, kita diselamatkan. Ketika kita tinggal tenang dan kita percaya kepada siapa Anda menaruh percaya, di situ terletak kekuatan kita. Kekuatan itu dimulai dari dalam hati setiap kita. Keteguhan hati akan membuat orang itu mempunyai ekspresi kemenangan dalam hidupnya. Makanya Tuhan berbicara bahwa dari hati akan muncul semua kehidupan setiap kita. Gereja Tuhan, mulailah hari ini engkau percaya bahwa Tuhan masih ada buat kita. Kuasanya, mukjizatnya, pertolongannya itu masih terjadi bagi setiap kita. Mungkin kau berkata bahwa hari-hari ini Pak Samuel, saya mengalami banyak sekali masalah, tekanan dari keluarga, dari pekerjaan, dari pertemanan, dari hubungan sosial dan seterusnya. Banyak sekali sepertinya saya tidak mampu melewati semuanya itu. Dengar baik-baik, Daud secara manusia dia punya postur yang kecil, ya bahkan kala itu banyak orang mungkin mencemooh dia. Nggak mungkin kamu menang malah mengalahkan Goliat, dia senjatanya sangat lengkap, dia badannya besar dan tinggi, dan kamu siapa? Mungkin banyak orang mencemooh dia hari itu, tapi dia berdiri bukan dengan kekuatan dia sebagai manusia, tapi dia berdiri dengan kekuatan Tuhan yang mampu menolongnya. Ada masih 3 langkah lagi saudaraku dari kisah ini. Saya akan coba kupas dalam beberapa waktu ke depan supaya kita bisa mendalami lebih lagi. Doa kita semua bersama-sama supaya di hari-hari ini ketika ada masalah terjadi, ketika mungkin ada persoalan, itu bukan ending segala-galanya. Bukan berkata bahwa kita sudah habis, sudah runtuh, sudah hancur. No, bukan demikian. Di balik persoalan selalu ada mukjizat, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang akan Dia nyatakan buat setiap kehidupan kita. Saya pribadi pun selama pelayanan kurang lebih 20 tahun melayani pekerjaan Tuhan, selalu acap kali menemukan hal-hal yang saya katakan ini mukjizat. Ini hanya mukjizat, benar, hanya mukjizat. Cara manusia tidak mampu, tidak sanggup dan tidak bisa lakukan. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Itu artinya begini saudaraku, semakin Anda jauh melangkah bersama dengan Tuhan, Anda semakin dibuat menjadi orang yang memahami karya Tuhan, semakin dibuat untuk bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan itu berbeda dengan jalannya manusia. Setiap pertolongan Tuhan itu selalu unik buat kita. Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mungkin ungkapan ini seringkali kita dengar, tapi alami hal demikian. Alami bahwa benar Tuhan itu menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang pastinya punya pengharapan kepadanya. Tetap bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kita yakini bahwa di balik masalah itu, di balik mungkin tantangan, persoalan, di sana ada mukjizat Tuhan. Kuncinya yang pertama adalah fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Tuhan memberkati kita semuanya.